Jakarta, sebuah kota megapolitan yang terletak di pesisir barat Pulau Jawa. Dengan populasi yang melampaui 10 juta jiwa, Jakarta menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Namun, di balik gemerlap lampu-lampu dan kehidupan yang sibuk, tersembunyi kisah-kisah unik yang menarik untuk diungkap. Di balik keindahan dan dinamika sebuah kota, tersembunyi sebuah kabupaten yang tak terlihat namun kuat. Inilah Jakarta, ibu kota Indonesia yang tak pernah tidur. Di tengah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, hadir pasukan pengaman dan penanganan sarana umum atau yang biasa dikenal PPSU menjadi penjaga kebersihan dan kenyamanan kota ini. Perkenalkan, nama saya Sarkum. Di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan. Nyapu dan membersihkan solokan. Ya. Terus yang kedua, menurut Bapak peran PPSU dalam menjaga kebersihan sarana dan prasarana umum di Jakarta tuh kayak gimana sih? Ya ini membersihkan ke RW gitu kan. Kalau dipanggil RW mau gitu bersihkan ke RW sampai RW. Iya. Terus pertanyaan terakhir, harapan Bapak tentang PPSU ke depannya tuh dalam meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan kebersihan di Jakarta tuh gimana sih? Harus diperbaikin lebih baik lagi supaya lebih baik lagi. Iya. Lagi pas hujan gitu kan, hujan deras gitu kan, ada suka banjir mungkin Mungkin cuaca ada. jadi cuaca gitu kan, kadang-kadang lebih panas terik gitu kan, kalau tiba-tiba hujan deras itu kita nggak tahu ya. Bisa maksudnya kalau lingkungannya mungkin kalau dipandang ini mungkin nambah bersih, tata rapi gitu kan, ya pokoknya lingkungan biar sekarang nambah bersih lah, nambah indah gitu. Setelah ada PPSU ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti, saya dari Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, kita hanya mau kerjasama aja sih setiap warga ya, biar ibarat katanya warga juga bisa ngerasain kerja kita sebagai PPSU seperti apa. Intinya hanya kerjasama aja sih kita dari setiap warga gitu. PPSU itu bertugas kita mau di wilayah yang kering maupun yang basah, seperti ibarat katanya kita nyapu-nyapu di setiap wilayah gitu ya, yang kita udah kasih dari Korlap, dan kita juga bisa membersihkan selokan-selokan got-got warga biar nggak terjadinya banjir atau mampet seperti itu. Kita sistem mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Itu dibagi berapa sih? Kita dalam PPSU ini dibagi dalam 3 shift. Kalau ada nggak sih Bu tantangan yang dihadapi oleh anggota PPSU sendiri? Tantangan sih pasti banyak ya, karena setiap warga selalu ada komplainan, karena kan kita kerja udah benar-benar
sehari 8 jam gitu ya. Tapi kadang-kadang ya tantangannya seperti itu. Ada aja komplainan dari warga seperti apa gitu yang kita udah kerjakan tapi masih tetap aja dikomplain gitu. Pasukan oranye itu menurut saya ya salah satu elemen di kelurahan yang menangani prasarana dan sarana umum di masing-masing wilayahnya ya, khususnya di kota Jakarta. Nah, kedua, pandangan masyarakat tentang pasukan oranye itu kayak gimana sih? Kalau untuk pandangan masyarakat, karena saya salah satu dari bagian dari masyarakat ya, menurut saya, menurut kacamata pribadi saya, PPSU itu yang saya banyak lihat adalah dia bekerja terutama di bidang kebersihan ya, kebersihan dari biasanya di jalan-jalan gitu. Saya sering lihat PPSU ini bersih-bersih, tapi nggak cuma itu gitu. Dia juga menangani sarana umum yang lainnya seperti kayak mengecat jalanan, bahkan sampai menggambar-gambar dinding-dinding sudut-sudut kota Jakarta. Itu sih yang saya tahu. Menurut Anda siapa sih pasukan oranye? Menurut saya pasukan oranye itu pasukan yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membantu masyarakat DKI Jakarta untuk membersihkan segala area yang ada di Jakarta. Lebih bagus sih, bahkan menurut saya itu terobosan yang bagus karena kan udah banyak ya, bukan PPSU aja kan, karena kan ada yang pasukan oranye, pasukan biru, pasukan kuning. Nah itu menurut saya ketika ada itu semakin bagus gitu Jakarta, karena jadi semakin bersih juga. Tiap subuh aja udah ada yang sapuin Jakarta gitu. Kinerjanya, kalau kinerjanya sih saya lihat bagus ya. Jakarta, lingkungan sekitar rumah saya khususnya di Jakarta tuh jadi lebih bersih. Kalau bentuk-bentuk kinerjanya itu? Bentuk-bentuk kinerjanya kayak ya bersih-bersih lingkungan, menjaga kebersihan di selokan juga kan. Menurut saya keadaan kota Jakarta setelah adanya PPSU ini yang pastinya adalah Jakarta lebih bersih dan lebih estetik, meskipun di sudut-sudut Jakarta yang lain tidak menutup masih banyak tempat-tempat di kota Jakarta ini yang butuh penanganan lebih ya untuk dari sisi kebersihan dan keindahannya. Mungkin harapan saya biar tunjangan yang diberikan sama petugas-petugas PPSU itu lebih diperhatikan gitu, kayak tunjangan kesehatannya. Mungkin diberikan kesehatan BPJS-nya itu grade-nya grade yang lebih bagus ketimbang orang biasa, terus dikasih tunjangan ketenaga kerjaan dan lain-lain gitu. Untuk PPSU sendiri menurut saya kinerjanya sudah sangat baik ya, karena ditempatkan pada setiap kelurahan gitu dengan cukup banyak anggotanya gitu. Jadi harapan saya ya tetap stabil dalam bekerja, kemudian mungkin lebih ditingkatkan lagi, dan saya lebih berharap adanya PPSU ini lebih juga menyadarkan masyarakat kota Jakarta untuk sadar akan kebersihan dan ya keindahan kota Jakarta itu sendiri sih. Karena tanggung jawab kebersihan tidak hanya milik PPSU tapi milik seluruh orang.